Tongat, Dr. Hairul Huda, Bapak Uju Juwana, Ibu Dr. Sukma Reni, Pak Dr. Natangsa Subarti, dan Pak Iksan. Masukan-masukan ini kemudian dibahas kembali oleh Majelis Hukum dan HAM yang melakukan kajian lebih mendalam kaitan dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Muhammadiyah. Nah, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Muhammadiyah ini adalah bagian dari Forum Dekan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sehingga hari ini Majelis Hukum, Forum Dekan Hukum Muhammadiyah, dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Muhammadiyah menjadi pihak yang menyampaikan pernyataan pers ini. Untuk itu saya akan sampaikan pernyataan pers ini secara lengkap. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami akan persilahkan. Selain itu saya minta bantuan Pak Rahmat untuk mengunggah siaran pers yang ada. Tadi sudah saya kirimkan ke Pak Rahmat, mohon diunggah di Zoom ini sehingga bisa dilihat dan dibaca juga oleh pihak media. Saudara-saudara sekalian, pertama kami Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Forum Dekan Muhammadiyah, dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Muhammadiyah sangat mengapresiasi peristiwa tangkap tangan yang dalam istilah sehari-hari kita kenal sebagai operasi tangkap tangan. Dalam kajian hukum pidana kami lebih memandang ini sebagai peristiwa tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Bansos Kemensos. Yang kedua, kami sangat prihatin atas kembali terjadinya tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat setingkat menteri yang lautan dan perikanan. Terjadinya korupsi di tingkat kementerian serta melibatkan menteri yang bersangkutan menunjukkan masih suburnya budaya korupsi di Indonesia. Tampaknya revolusi mental yang digulirkan oleh Presiden Jokowi pada periode pertama jabatannya menunjukkan masih belum berhasil membentuk karakter yang anti korupsi. Hal ini menjadikan perlu penguatan dan integrasi kemampuan aparat penegak hukum baik di jajaran kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Kami memandang ketiga institusi ini wajib untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Ditingkatkan kemampuan dan integritas moral penegak hukumnya. Ya, mengingat masih banyak kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum sebagaimana terdapat dalam kasus Joko Chandra. Yang ketiga, bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat dihimbau untuk berada di rumah untuk menghindari penularan atau terjangkit COVID-19. Pilihan pemerintah menggunakan pendekatan pembatasan sosial berskala besar diiringi dengan memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai dampak pandemi global COVID-19 melalui pemberian bantuan sosial dalam berbagai bentuk secara langsung maupun tidak kepada penerima baik individu maupun keluarga. Dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Bapak Firly Bahuri telah mengingatkan tentang ancaman hukuman mati terkait praktek korupsi dalam penanganan bencana. Pengadaan bantuan sosial
penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 menunjukkan mekanisme yang dibuat untuk mendistribusikan anggaran maupun pembelanjaan barang yang serba cepat berpotensi terjadi praktek korupsi akibat sangat terbukanya pengabaian mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Korupsi di Kementerian Sosial harus didalami oleh KPK dengan serius, dengan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya di dalam penyidikan. Setidaknya masih ada waktu terkait dengan masa penahanan yang ada sekitar 60 hari ke depan. Demi keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, mengingat terkait bantuan pada masa bencana, banyak kasus di masa lalu itu menerapkan ketentuan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau di Yogyakarta, kasus dana bantuan gempa Jogja adalah contoh nyata. Nilai suap yang diindikasikan diterima pejabat Kemensos itu dari pihak ketiga, berarti pihak ketiga melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa ada tender dan lelang. Kasus di Kementerian Sosial membuka mata bahwa ada yang salah dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat. Terhadap pelaksanaan bantuan yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini, perlu KPK juga melakukan pemantauan dan penindakan apabila terjadi penyimpangan, tidak hanya di Kementerian Sosial. Keempat, bahwa kami mendukung pemberantasan korupsi secara tegas, adil, dan tidak pandang bulu agar korupsi tidak lagi menjadi budaya dalam pemerintahan, penegak hukum, dan penyelenggara negara. Yang kelima, berdasarkan konferensi pers tanggal 6 Desember 2020 oleh KPK, tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada pemberi suatu kepada para pejabat Kementerian Sosial adalah pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Kami menganggap bahwa pemberantasan korupsi setelah diubah dengan undang-undang ini secara doktrin dikualifikasi sebagai tindak pidana penyuapan aktif, sehingga kami melakukan kajian apakah apa yang telah disampaikan oleh KPK kemarin adalah tepat. Yang keenam, kami menyatakan bahwa perlu KPK melakukan pencermatan yang sungguh-sungguh. Mengingat yang pertama, perbuatan yang dilarang dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya, ya, itu dirumuskan baik di dalam huruf A maupun B merupakan tindak pidana penyuapan aktif. Patut menjadi catatan bahwa dalam segala bentuk penyuapan aktif, kehendak untuk memberi harus timbul secara sukarela bukan karena keterpaksaan. Ciri umum keterpaksaan adalah inisiatif pemberian selalu datang dari yang memaksa. Artinya apabila seseorang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di mana pemberi sesuatu itu atas inisiatif pegawai negeri atau penyelenggara negara, entah karena atau karena diperintah, maka pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti itu tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penyuapan aktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Berdasarkan konstruksi sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam angka 4 huruf B, maka kami lebih cenderung melihat ini sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara aku. Patut diduga adanya perbuatan penunjukan langsung, tidak sekedar hanya suatu pemberian hadiah atau janji, namun juga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan bansos Kemensos tersebut yang melibatkan pihak-pihak yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Bahwa dalam konferensi pers 6 Desember 2020 oleh KPK, konstruksi perbuatan yang diduga telah terjadi antara lain oleh JPB, walaupun ini tidak dibacakan selaku Menteri Sosial,
menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Bahwa berdasarkan pada konstruksi hukum yang disampaikan KPK terhadap kasus bansos Kemensos seperti tersebut dalam poin B di atas, akan dikaitkan dengan esensi tentang tindak pidana penyuapan aktif sebagaimana uraian dalam huruf A di atas, maka menurut hemat kami yang terjadi dalam kasus Aquo bukanlah tindak pidana penyuapan, tetapi yang terjadi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketujuh, bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Sosial merupakan perbuatan untuk memperkaya diri secara melawan hukum, bukan sekedar menerima suap, mengingat adanya dugaan terhadap kesepakatan pemberian fee kepada para pejabat Kementerian Sosial tersebut. Kedelapan, bahwa dengan demikian dalam kasus Aquo terdapat dugaan kuat adanya perbuatan untuk memperkaya diri secara melawan hukum yang dilakukan pada saat keadaan darurat pandemik wabah COVID-19. Oleh karena itu KPK harus berani dengan bukti-bukti yang harus terus dicari untuk menerapkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Tipikor, baik ketentuan ayat 1 dan terkhusus pasal 2 ayat 2 terkait sanksi pidana mati. Penggunaan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya dalam kasus bansos Kemensos dirasa adil dan sebanding, mengingat adanya berbagai faktor pemberat sebagai berikut. Bahwa pelaku adalah orang yang semestinya mempunyai perhatian, dedikasi, dan empati yang tinggi dengan kondisi COVID-19. Mengingat mereka adalah para pejabat yang bekerja di Kementerian Sosial yang salah satu tugas pokoknya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin, bahwa korupsi dilakukan terhadap bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana nasional dan sesuai dengan kriteria pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. 9. Bahwa kondisi objektif yang menyertai terjadinya korupsi di Kemensos, baik uang korupsinya yang bersumber dari dana bansos maupun tempus delictinya, yaitu pada saat keadaan darurat atau kondisi pandemik wabah corona, mewajibkan KPK untuk menerapkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Secara akademik dan secara yuridis, penggunaan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya dalam kasus korupsi dana bansos di Kementerian Sosial sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 10. Bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Kementerian Sosial tidak dapat dan karena sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan jika dikonstruksikan hanya diarahkan pada penerapan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tentang pemberantasan korupsi ini, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jika korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Kementerian Sosial ini tetap digunakan pasal-pasal tersebut, maka KPK akan kehilangan marwahnya sebagai lembaga anti korupsi. Yang ke-11, oleh karena itu dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran di atas, kami mendorong KPK untuk berani menggunakan pasal-pasal yang lebih adil, tegas, dan tidak pandang bulu, yaitu menerapkan ketentuan pasal 2, terutama memperhatikan juga ketentuan pemidanaannya yang ada di dalam pasal 2 ayat kedua. Demikian
pernyataan pers bersama ini disampaikan oleh saya sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM dan kemudian oleh Dekan Ketua Forum Dekan Muhammadiyah Bapak Dr. Tongat SHMH dan Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Muhammadiyah Uju Juwana SH MHUM. Demikian Pak Rahmat yang telah saya sampaikan. Silakan dipandu bila ada hal-hal yang ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Tresno Raharjo yang sudah menyampaikan saran persnya hari ini. Jadi sudah tergambar jelas sikap yang disampaikan oleh Majelis Hukum dan HAM maupun Forum Dekan dan juga Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Muhammadiyah. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman, rekan-rekan media, wartawan, jurnalis untuk barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin diklarifikasi, kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu. Dari siapa dulu mungkin? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, belum ada. Mungkin ada. Ada Pak, dari Republika Pak, mau tanya itu Pak. Ada Republika, silakan. Via chat Pak. Oh, via chat ya. Tidak bertanya langsung. Oke Pak, saya Zian Romeda Pak, Imas Damayanti dari Republika. Ya, silakan. Mungkin yang mau saya tanyakan ini agak general gitu Pak ya. Mungkin dari beberapa kasus-kasus korupsi yang terjadi, yang mirisnya terjadi pada kasus bansos ini, mungkin bagaimana sih Pak pentingnya peran gerakan Islam untuk mencegah korupsi? Kemudian juga bagaimana menanamkan pentingnya narasi-narasi keagamaan atau dakwah-dakwah yang dengan materi-materi anti korupsi itu sendiri, karena kan mungkin banyak juga dakwah-dakwah yang masih menyasar pada tindakan amalia individual gitu Pak, yang ibadah-ibadah saja gitu. Mungkin narasi-narasi keagamaan tentang anti korupsi ini kan juga bagian dari ibadah gitu. Bagaimana Pak kemudian menanamkan pentingnya narasi-narasi tersebut? Itu Pak, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Zia dari Republika. Silakan Pak Trisno untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira memang itu adalah hal yang paling utama, terutama pada kondisi COVID-19. Dakwah-dakwah terkait dengan bagaimana kita untuk menjadikan masyarakat semakin sadar bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak baik. Selain itu kita juga memahami bahwa saya kira tidak kurang-kurang seluruh ulama kita telah mendorong agar terjadi kesetiakawanan sosial secara bersama-sama melakukan upaya gotong royong, melakukan ta'awun, membantu sesamanya. Untuk itu hal ini menjadikan bahwa setiap individu didorong ya oleh para ulama kita agar mau melakukan bantu membantu atau ta'awun secara sebaik-baiknya. Nah, saya kira ini justru yang kami sesalkan terjadi di Kemensos, bahwa semangat gotong royong itu telah diartikan secara keliru dan disalahpahami, ya. Sehingga inilah yang mendorong kami bahwa ini jangan hanya dilihat masalah suap menyuap saja, karena persoalan ini adalah serius dan sungguh-sungguh, dan kalau ini tidak dilakukan penindakan dengan sebaik-baiknya, setidaknya menurut kami keseriusan itu akan dapat ditunjukkan dengan penggunaan pasal 2. Ya, dengan penggunaan pasal 2, KPK berarti telah secara baik melakukan penelusuran terhadap kasus yang ada ini.
Saya kira itu Pak Rahmat jawaban dari saya. Kalau mungkin ada yang bisa disampaikan, ada Pak Ujuh juga, saya persilahkan. Dan monggo Pak Ujuh, barangkali ada yang disampaikan untuk menjawab pertanyaan Mbak Zia tadi. Ada Bapak Khairul Huda juga di sini. Baik, belum ada yang ingin menambahkan. Ya, saya kira memang wacana terkait dengan pengharaman korupsi dalam proses kita melakukan dakwah itu perlu dikuatkan lagi, perlu digencarkan lagi. Mau beberapa waktu yang lalu kan sebenarnya sudah dilakukan ya, Majelis Tarjih pernah mengeluarkan fatwa haram terkait dengan korupsi. Saat ini barangkali memang perlu diperkuat untuk melakukan dakwah anti korupsi yang sebenarnya secara teknis sudah dilakukan oleh teman-teman di berbagai media maupun di pendidikan ya, di lembaga-lembaga pendidikan, misalnya di kampus-kampus. Saya kira pendidikan anti korupsi itu sudah dilakukan di kampus-kampus Muhammadiyah dan juga di berbagai amal usaha Muhammadiyah. Tapi juga saya kira bukan hanya Muhammadiyah, tapi lembaga-lembaga keagamaan yang lain seperti NU dan juga kawan-kawan yang lain yang bergerak di bidang dakwah, sebaiknya memang di era saat ini, di era pandemi COVID ini mungkin lebih dikuatkan lagi proses dakwah untuk dakwah anti korupsi. Ya, mungkin situasinya semakin darurat, saya kira semakin gawat ketika di situasi seperti ini masih ada orang yang tega melakukan tindak pidana korupsi ya. Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan yang lain, monggo kalau ada ini yang menambahkan. Halo, Assalamualaikum. Oh, Bu Indah. Iya. Indah Kusuma Dewi ini dari Universitas Muhammadiyah Buton. Kami persilahkan Bu Indah. Ya, baik. Baik, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan kasus dari Menteri Sosial ini, saya kira sangat mengagetkan kita ya. Artinya penangkapan oleh KPK ini saya kira suatu langkah maju untuk bagaimana pemberantasan korupsi itu. Tapi saya tadi sepakat juga dengan Pak Trisno, Pak Ketua MHH, bahwa ternyata bukan hanya sekedar bagaimana memberantas korupsi, tapi bagaimana penegakan hukum terkait juga perbuatan ada perbuatan melawan hukum yang ada terkait dengan penetapan penunjukan langsung dalam pengadaan bantuan COVID-19 ini. Saya kira itu perlu dalam kasus ini kita harus bisa mengawal kasus ini sehingga pejabat negara ini tidak selalu masuk dalam ranah perbuatan melawan hukum seperti itu. Jadi ini kan sangat memalukan ya, artinya bisanya bantuan untuk COVID bisa ada tindak pidana korupsi di dalamnya. Yang seharusnya hari ini, sedangkan penanganan COVID itu sendiri kan kita juga belum tahu ini sampai hari ini seperti apa. Karena memang sampai hari ini juga dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada, apakah kemudian COVID ini akan segera berakhir? Ini kalau di daerah kami ya, khususnya di Kota Bogor ini menjadi khawatir sebenarnya. Bagaimana sebenarnya penanganan ini? Nah, jadi kami dari Fakultas Hukum sangat prihatin sekali dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh Mensos dan jajarannya. Sehingga kami mendukung MHH untuk bagaimana
memberikan rekomendasi agar ini kasus tetap tetap kita kawal sehingga penanganan ke depannya itu tidak seperti yang Joko Chandra itu ya, hanya 2 tahun saja seperti itu, atau jangan sampai malah lepas. Ini yang kami khawatir sekali, karena wacana untuk hukuman mati itu saya kira saya sepakat itu, karena memang ini kan kejahatan, sudah menyangkut kejahatan kemanusiaan kalau menurut saya. Ya, jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ya, Dr. Trisno, dan kami mendukung sepenuhnya untuk bagaimana penanganan kasus tindak pidana korupsi Kementerian Sosial ini. Saya kira demikian Pak, skor kami dari Fakultas Pembibitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah dari Universitas Muhammadiyah Buton memberikan komentarnya. Barangkali mungkin dari media masih ada. Ada Mbak Fatmi Sustiwi. Nah, silakan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kedaulatan Rakyat Jogja. Saya ingin tahu, Mbak, beberapa waktu lalu kan juga Presiden sudah menetapkan PP tentang COVID itu ya, yang kemudian ramai diprotes karena dikhawatirkan akan dalam tanda petik akan terjadi kesewenang-wenangan, bahkan kemudian kekuasaan yang tanpa batas, bahkan dikhawatirkan kalau ada apa-apa tidak bisa dituduhkan sebagai sebuah korupsi gitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan persoalan ini, dengan kemudian ternyata di Kemensos sendiri ada korupsi, dan yang dikorupsi adalah bantuan COVID-19, dan yang tersangkanya adalah kemudian adalah menterinya sendiri. Terima kasih, Pak. Silakan mungkin langsung Pak Tres untuk menanggapi. Terima kasih Bu Fatmi atas pertanyaannya dari Kedaulatan Rakyat, bahwa sejak awal adanya pandemik COVID ini dan kemudian dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 dan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dan berbagai aturan-aturan turunannya, ini kita telah mengingatkan bahwa pengaturan-pengaturan yang demikian bisa menjadikan ada pandangan-pandangan, ada kekebalan hukum atau impunitas yang terjadi, sehingga para pelaksana tidak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan. Peringatan-peringatan saya kira sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sipil, ya, tidak hanya Muhammadiyah tetapi banyak yang lain telah mengingatkan bahwa dalam kondisi pandemik ini bantuan itu harus dilakukan secara transparan. Saya kira juga KPK telah mengeluarkan suatu instruksi untuk melakukan upaya-upaya yang transparan. Nah, karena ternyata upaya-upaya ini menunjukkan tetap ada moral hazard di dalam penyelenggara negara. Untuk itu saya meyakini bahwa pemerintah akan lebih baik dan tepat untuk mengambil sikap menyerahkan seluruh persoalan ini kepada hukum. Sehingga pernyataan Bapak Presiden Jokowi yang tidak akan melindungi, bahkan tidak akan ikut campur di dalam penanganan perkara korupsi ini menjadikan KPK harus berani untuk memasukkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Jangan menggunakan pasal-pasal suap. Karena dengan hanya menggunakan pasal-pasal suap, berarti KPK hanya akan menindaklanjuti ini sebagai sesuatu perkara korupsi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Kami bekerja. Padahal ketika bekerja seharusnya juga ditunjukkan kepada upaya-upaya yang serius untuk menunjukkan bahwa KPK dapat membuka perkara ini dengan melibatkan banyak aktor-aktor yang penting, sehingga
perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial ini harus dapat diterapkan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Sekali lagi saya mengingatkan, banyak kasus-kasus bantuan sosial itu menggunakan pasal 2. Jadi agak aneh kalau saat ini dengan alasan-alasan yang mungkin sangat teknis yang dikatakan atau yang saat ini masih diperoleh oleh KPK, bahwa bukti-buktinya masih masuk kepada pasal-pasal penyuapan. Menurut saya KPK harus bersungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa persoalan ini dapat ditelusuri dan dapat digunakan pasal 2. Kami ingin menegaskan bahwa jurisprudensi yang ada di dalam penegakan hukum sudah menunjukkan bahwa perkara-perkara bantuan sosial ini tidak sekedar suap menyuap. Perkara-perkara bantuan sosial ini terkait dengan penggunaan anggaran, upaya-upaya memperkaya diri sendiri. Anggaran ini adalah anggaran negara, kemudian memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Sehingga inilah yang harus didalami oleh KPK. Saya berharap KPK bersungguh-sungguh melakukan ini untuk menunjukkan kepada publik KPK tidak hanya ingin menunjukkan eksis, tetapi KPK tetap garang, tetap dapat menunjukkan taringnya, tetap menunjukkan sikap independensinya meskipun undang-undangnya telah dilakukan perubahan yang mengurangi banyak faktor. Saya sangat meyakini kalau undang-undang KPK itu tidak dirubah pada kondisi COVID ini, bisa banyak yang ditangkap oleh KPK. Tidak hanya kasus Kementerian Sosial ini. Tapi sayangnya kita melihat bahwa KPK dengan kekurangan yang ada dalam undang-undang ini masih terus berupaya untuk membuktikan dirinya ada. Untuk itu penggunaan pasal 2 dengan kesungguhan di dalam mencari bukti-bukti yang ada akan menjadikan KPK kembali kita percaya sebagai lembaga yang dapat menanggulangi korupsi ke depan. Saya kira itu Pak Rahmat. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Tris. Jadi pernyataannya sangat tegas kalau bisa mendorong kemudian pasal 2 digunakan, penjatuhan hukuman mati karena korupsi dilakukan pada kondisi bencana alam, bencana non alam saat ini sesuai dengan Kepres nomor 12 tahun 2020 dan saat ini masih ditetapkan sebagai bencana nasional non alam. Saya kira itu sudah punya landasan hukum yang cukup kuat untuk menjatuhkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Kami persilakan berikutnya yang lain. Bapak Ibu, monggo kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi. Atau teman-teman dari Forum Dekan ataupun dari Asosiasi Pengajar Hukum Pidana. Boleh saya nambahkan sedikit? Silakan Pak Khairul Huda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menambahkan saja bahwa apa yang disebut dengan suap menyuap dalam perkara ini cuma modus bagian dari unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau satu korporasi. Jadi beda dengan suap menyuap pada umumnya. Ini modus saja. Karena kalau suap menyuap itu bukan hal yang disepakati dari bagian keuangan negara. Ini kan bagian dari yang disepakati dari keuangan negara bahwa Rp10.000 per paket itu menjadi jatah dari oknum di Kementerian Sosial. Nah, jadi apa yang terlihat sebagai suap menyuap ini sebenarnya modus saja dari tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Nah, karena ini dilakukan di masa pandemi, maka persyaratan yang ditentukan dari ayat 2 menjadi memenuhi. Kalau tadi ditanyakan berkenaan dengan Perpu yang katakanlah di satu sisi memungkinkan dijadikan dasar untuk membenarkan dalam tanda kutip berbagai penyimpangan di dalam pelaksanaan
pengelolaan anggaran di masa pandemi, menurut saya tidak bisa digunakan dalam perkara ini, karena bukan sekedar berkenaan dengan tata kelola keuangan negara dalam hal ini, tetapi sudah terjadi ya penyerahan bagian dari yang tadi saya katakan sebagai pemenuhan unsur memperkaya diri tadi itu. Ya, sehingga tidak relevan lagi digunakan ketentuan yang sifatnya mengacu kepada Perpu untuk mengatakan bahwa ini kekeliruan administratif saja. Kalau kekeliruan administratif nggak ada uang yang nyebrang. Nah, gitu. Jadi ini sudah full to it, sudah sempurna sebagai delik di mana dimaksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor seperti disampaikan oleh Pak Dr. Trisno tadi. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Khairul Huda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekaligus beliau juga pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Kami persilahkan kepada teman-teman yang lain jika masih ada yang ingin disampaikan, kami masih berikan waktu. Silakan Pak Ridwan dari alinea.id. Halo, Pak Ridwan, Pak Akbar Ridwan. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya Pak, ini izin saya mau tanya terkait dengan dorongan penggunaan pasal 2 ayat 2. Di sisi lain kan ini juga ada kemarin ICJR menyampaikan tidak mendukung adanya hukuman mati karena dianggap tidak memberikan efek jera dengan perbandingannya seperti peredaran narkoba. Walaupun ada hukuman mati, kasus narkoba juga tetap masih banyak. Nah, di sisi lain juga ada pertentangan di hak asasi manusianya. Nah, dari Majelis Hukum PP Muhammadiyah sendiri melihat ini bagaimana Pak? Maksudnya dalam artian di sisi lain ada perspektif HAM bahwa hukuman mati itu melanggar HAM, tapi di sisi lain praktik lancungnya Mensos ini kan merugikan jutaan banyak orang. Nah, jadi posisi penjelasannya ini dari PP Muhammadiyah bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akbar Ridwan. Silakan Pak Tris yang terkait dengan hukuman mati. Baik, terima kasih bahwa kami Muhammadiyah masih memandang hukuman mati sebagai hukuman yang sah di negeri ini dan kemudian ketentuan itu pun ada di dalam undang-undang korupsi. Lalu kami juga ingin menghubungkan bahwa keseriusan penanganan perkara ini haruslah dilihat bukan suap penyuap tetapi sudah masuk di dalam unsur pasal 2 Undang-Undang Pidana Korupsi sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi. Lalu dihubungkan dengan penerapan pidana mati, tentu karena saat ini adalah masa yang disebut dengan masa bencana, meskipun ini adalah bencana non alam. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikatakan itu bencana alam. Ini tentu akan dikembalikan kepada hakim untuk menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan bencana non alam dan apakah itu menjadi bagian dari pengertian bencana alam. Kalau kami memandang itu masih masuk dan relevan dengan pengertian ini. Sehingga pidana mati menjadi hal yang terbuka. Lalu saya hubungkan dengan ketentuan yang dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang kriteria yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana. Ya, salah satunya adalah bencana hukum, bencana alam yang
terjadi secara nasional. Artinya kalau ini adalah bencana alam nasional, kita telah memiliki ketentuannya. Presiden telah menetapkan bahwa pandemi COVID adalah bencana alam, bencana non alam secara nasional. Telah terpenuhilah kriteria yang menyatakan bahwa ini ketentuan dalam pasal 2 yang berat. Dan terbukalah ketentuan tentang pidana mati. Saya perlu menyampaikan ada sejarah di dalam penanganan perkara bantuan sosial ini, khususnya di Yogyakarta, tidak dapat diterapkannya pidana mati. Pada saat itu didiskusikan, kenapa tidak dituntut dengan pidana mati? Karena bencana alam Yogyakarta, gempa pada tahun 2005-an, itu tidak pernah ditetapkan sebagai bencana alam nasional. Ya. Nah, saat ini kita ada di masa pandemik. Ini sebenarnya bukan hanya sekedar bencana alam nasional, tapi ini kan global, dunia. Ya. Kalau kita memperhatikan aspek-aspek ini tentu merupakan tindak pidana yang sangat berat dan hakimlah yang nanti akan menentukan. Namun demikian, menurut pandangan saya, KPK apabila setuju dan serius menggunakan pasal 2 ini, tidak boleh tanggung-tanggung, harus dituntut dengan hukuman mati. Bahwa hukuman mati kita pahami menjadi kontroversial dan terus menjadi persoalan dalam pandangan Muhammadiyah. Hukuman mati apabila dilakukan dan diproses secara adil, dilakukan dalam peradilan yang baik, jujur, maka peradilan yang menjatuhkan pidana mati itu patutlah menjadi hal yang dapat diterima. Nah, terkait bahwa apakah hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia, menurut pandangan kami, apapun hukuman yang ada di dalam hukum pidana itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Secara prinsip, hukuman yang kita sebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia itu karena dia berada dan menjadi bagian dari sistem pemidanaan, tidaklah dapat kita katakan melanggar hak asasi manusia. Kami dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menganggap masih relevan penuntutan ini dan sangat relevan apabila hakim menjatuhkan pidana mati. Dihubungkan dengan efek jera. Ini akan menjadi satu bukti bahwa penegakan hukum dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh ada diskriminasi. Artinya penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus. Yang terjadi dalam penegakan hukum kita, penjatuhan hukuman mati itu tidak dilakukan dengan konsisten, terukur, dan sesuai dengan berat ringannya melakukan pidana yang ada. Kalau ukurannya yang ada sekarang, maka itu menurut pandangan kami sudah terpenuhi. Dan pidana menjadi hal yang pantas dan layak. Serta kami tidak melihat ini sebagai suatu hal yang melanggar hak asasi manusia. Sepanjang nanti semuanya bisa dilakukan di dalam peradilan yang terbuka, dibuktikan dengan bukti-bukti yang baik. Untuk itu kami berharap Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengungkapkan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Pak Rahmat jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak Tris atas jawabannya. Meskipun memang betul dalam konstitusi kita di pasal 28A menjamin hak hidup setiap orang, tetapi juga hak hidup tersebut dibatasi dengan pasal 30 dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 28J maksud saya, ya. Undang-Undang Dasar 45 bahwa ada pembatasan ketika undang-undang mengatur adanya pidana mati, saya kira tetap itu bisa diterapkan. Dan pasal tentang pidana mati ini kan juga sudah berkali-kali di uji material di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menolak. Dan sampai hari ini pidana mati masih tetap diberlakukan di Indonesia. Ya, saya kira ini juga terkait dengan bantuan ini kan sebenarnya untuk menolong masyarakat kita yang sekarang dalam kondisi
terpuruk secara kesehatan maupun ekonomi, dan itu kan dalam rangka juga untuk mencegah terjadinya kematian. Tetapi kemudian itu dikorupsi, ini sangat sangat menyakitkan tentunya bagi masyarakat dan kita semua, bahwa di tengah situasi yang sulit seperti ini masih saja ada pejabat yang bermain-main, ya, pejabat yang mencoba-coba untuk mengambil uang negara yang seharusnya dipakai untuk menolong rakyat kita yang sedang terpuruk. Ini sepantasnya lah bagi hakim kemudian untuk mempertimbangkan hal ini untuk menerapkan pidana mati. Saya kira itu penjelasan tambahan tadi dari saya. Saya juga sebagai Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertugas sebagai host saat ini. Mungkin ada lagi barangkali yang ingin ditambahkan dari teman-teman atau juga ingin ditanyakan. Pak, saya Pak. Kami persilakan Mbak Dian. Ya, terima kasih. Saya Dian dari Harian Kompas. Izin mau nanya Pak, tadi kan PP Muhammadiyah mendorong agar KPK menerapkan pasal 2 Undang-Undang Tipikor ya dalam kasus ini. Nah, untuk pasal 2 Undang-Undang Tipikor sendiri kan sudah ada pedoman pemidanaannya Perma 1 tahun 2020, Pak. Itu di situ cukup jelas ya kategori kerugian negaranya berapa, kemudian peran dari pelaku itu seperti apa gitu. Nah, kalau melihat dari rekomendasi itu apakah sudah mengacu juga pada Perma 1 2020? Kemudian kemungkinannya bagaimana gitu Pak? Kan udah tahu juga tuh kerugiannya sekitar 1,7 miliar ya dari korupsi dana bansos ini. Nah, apakah sekiranya hukuman pidana mati itu memungkinkan gitu Pak kalau dilihat dari pedoman pemidanaan yang udah dikeluarkan oleh MA itu gitu. Nah, itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Dian dari Kompas. Silakan Pak Tris. Terima kasih. Saya kira ketentuan dari Perma nomor 1 tahun 2020 telah kami kaji dan kami perhatikan, dan kalau kita melihat tingkatannya berat, sedang, dan ringan, tentu ketentuan apa yang terjadi saat ini sudah masuk di dalam ketentuan yang berat. Dan kemudian kami berkeyakinan bahwa pemidanaan apabila ini pun sampai kepada pidana penuntutan pidana mati dan hakim menyetujui untuk menjatuhkan pidana mati, itu sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Yang utama yang ingin kami tegaskan bahwa KPK tetap melakukan pengumpulan bukti secara sungguh-sungguh dan serius, dan menjadikan dasar itu untuk melakukan pembuktian agar penerapannya tidak menjadi sesuatu yang keliru dan mudah dipatahkan. Nah, kalau persidangannya dilakukan secara jujur, adil, terbuka, ada pembela yang melakukan pembelaan terhadap semua terdakwa dan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, karena di dalam undang-undang korupsi dimungkinkan mereka melakukan pembelaan meskipun tetap jaksa yang harus membuktikan. Saya percaya bahwa usulan kami untuk menerapkan pasal 2 ayat 2 khususnya pemidanaan dengan pidana mati dapat diterapkan dengan bertanggung jawab. Saya kira itu Pak Rahmat. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Pak Tris sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Dian dari Kompas tadi. Kami masih dibuka Pak Tris untuk pertanyaan. Ya, monggo kalau masih ada, silakan. Mungkin kalau masih ada barangkali satu lagi. Atau ada yang ingin menambahkan dari teman-teman asosiasi atau dari forum dekan? Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang disampaikan oleh teman-teman media, untuk press release kami sudah kami share di kolom chat, bisa diakses, dan juga nanti
konfirmasi bisa disampaikan, atau kalau masih ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada nomor kontak di dalam siaran pers tersebut. Ada nomor kontaknya Pak Dr. Tresno Raharjo untuk bertanya, dan juga teman-teman yang lain. Saya kira cukup untuk siaran pers hari ini. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, kepada teman-teman media yang hadir pada hari ini, kemudian kepada Bapak Ibu dari Forum Dekan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kemudian dari Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Bapak Dr. Khairul Huda, kami ucapkan terima kasih, Pak. Tadi juga Pak Busro Mukoda sempat masuk, tapi kayaknya terpental keluar, atau mungkin ada acara yang lain. Sempat masuk di awal tadi, tapi mungkin barangkali juga ada kesibukan yang lain. Dan juga bapak-bapak yang lain, bapak ibu yang lain, kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup pertemuan hari ini. Oh ya, jadi dari teman-teman LHKP juga ada, dan juga majelis yang lain barangkali yang hadir. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Ya. Terima kasih seluruh anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Muhammadiyah. Ya, ini menjadi momen pertama untuk konferensi pers. Kalau kegiatan-kegiatan diskusi itu sudah beberapa kali dilakukan. Dulu menanggapi tentang RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya berharap Asosiasi Pidana ini dapat mengembangkan lebih lanjut kajian-kajian yang ada di dalam masyarakat kita untuk memberikan pencerahan ya kepada masyarakat. Dan saya memberikan apresiasi sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM terhadap Asosiasi Pengajar Hukum Pidana atas masukan-masukan yang ada. Dan kita akan lanjutkan kajian ini dengan FGD yang lebih luas lintas majelis, bisa melibatkan LHKP dan juga yang lainnya kita perdalam dan kemudian menjadi